Wa kunna lahum hafidhin, dan ingat semuanya itu Allah yang menjaga, Allah yang mengatur bagi kalian. Sampai sekarang pun kebaikan-kebaikan yang kita rasakan itu karena Allah yang menjaganya. Makanya syukuri. Jangan mudah kita itu berbangga diri. Jangan mudah kita itu terlena dengan kesuksesan kita, terlena dengan gemerlapnya dunia. Syukuri. Kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah, pandai-pandailah bersyukur. Kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah kita agar kita diselamatkan oleh Allah dan dibahagiakan oleh Allah. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli dahi wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli faya rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mulati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anbiya 76. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من قوم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سيء فأغرقناهم أجمعين. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Daud wa Sulaiman yaqumani bil harsi
iz nafasat fihi awas wa namtum namul qaum wa kunna li hukmihi shahida syahidin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ard ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in 'alimin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minasy syayatin man yusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna Sulaiman mana? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minasy syayatin man yaghduna lahu wa minasy syayatin man yawsuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nuhan, dan Kanjeng Nabi Nuh iznada, ketika nada menyeru, berdoa, min qablu, dari sebelum, fastajabna lahu, maka mengistijabah siapa Allah lahu kepada Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam. Fanajjainahu, maka menyelamatkan siapa Allah kepada Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam. Wa ahlahu, dan juga keluarganya, minal karbil azim, dari bencana yang azim, yang besar, yang dahsyat. Jadi Kanjeng Nabi Nuh ini sama seperti nabi-nabi sebelumnya, berdakwah, mengajak kepada tauhid. Dan Kanjeng Nabi Nuh ini tidak sama perjuangannya dengan nabi-nabi yang lain. Kanjeng Nabi Nuh ini dakwahnya sangat panjang.
dakwahnya sekitar 950 tahun. Namun jamaahnya, kaumnya itu hanya 80 orang saja. Bayangkan, dakwahnya sangat panjang ratusan tahun, namun yang mengikuti Kanjeng Nabi Nuh hanya 80 orang saja. Bayangkan, selama 10 tahun hanya mendapatkan sekitar 1 orang. Itulah Kanjeng Nabi Nuh. Akhirnya dengan kaumnya yang bebal, yang tidak mau terhadap ajakan dari Kanjeng Nabi Nuh, kemudian Kanjeng Nabi Nuh berdoa kepada Allah, berseru kepada Allah untuk mendatangkan musibah yang besar. Diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal. Kemudian Allah mengistijabah. Fastajabna lahu, maka Allah mengistijabah lahu kepada Kanjeng Nabi Nuh. Doa-doa Kanjeng Nabi Nuh, seruan-seruan Kanjeng Nabi Nuh. Kemudian didatangkanlah Al-Karbil Azim, bencana yang besar. Fanajainahu, maka Allah menyelamatkan Kanjeng Nabi Nuh wa ahlahu, dan keluarganya, minal karbil azim, dari bencana yang besar. Apa itu banjir bandang? Apakah musibah hanya cukup di zamannya Kanjeng Nabi Nuh? Tidak. Sampai yaumil kiamah, musibah-musibah ini akan terus berjalan selama masih ada kehidupan dari manusia. Musibah ini datang itu karena ulah-ulah tangan dari manusia. Zaharul fasad. Gimana? Ar-Rum 41 yang dibuat TikTok sama orang itu. Zaharul fasad fil bahri wal Ar-Rum 41. Zaharul fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi telah tampak kerusakan di daratan dan juga di lautan. Itu semua disebabkan karena ulah dari tangan-tangan manusia. Jadi yang menyebabkan musibah itu datang, musibah itu terjadi, itu karena ulah dari tangan manusia. Musibah yang terjadi di Aceh, di Sumatera, di 3 provinsi, itu disebabkan karena ulah dari tangan-tangan manusia.
tampak kerusakan-kerusakan di Sumatera itu. Hutan-hutan ditebangi sehingga hutan menjadi gundul dan tidak bisa menyerap air. Tatkala hujan datang, terjadilah musibah yang besar. Tatkala hujan datang, terjadilah banjir bandang. Itu semua karena ulah tangan manusia. Jadi yang membuat kerusakan-kerusakan itu adalah ulah dari tangan manusia. Makanya kita jangan sampai itu terjadi. Jadi bencana yang besar ini karena ulah tangan manusia. Manusialah yang berulah. Manusia yang mana? Manusia yang tidak taat pada aturan-aturannya Allah. Manusia yang menentang syariat-syariatnya Allah. Hutan digunduli, hutan ditebang, jadi tidak bisa menyerap air. Terjadilah bencana yang besar. Kemudian bencana yang besar ini apa hanya menimpa orang-orang yang membuat kerusakan? Tidak, semuanya ikut terdampak. Orang yang mukmin, orang yang tidak mukmin, semuanya ikut terdampak. Orang yang soleh, orang yang tidak soleh juga ikut terdampak. Makanya kita pandai-pandai berterima kasih kepada orang-orang, khususnya orang tua yang bangun tengah malam, yang bermunajat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, mendoakan keluarganya, mendoakan masyarakat sekitarnya. Kita ini berterima kasih. Allah masih menunda musibah-musibah yang seharusnya sudah menimpa kita. Musibah-musibah itu masih tertahan karena masih ada orang-orang yang beriman, masih ada wali-walinya Allah yang bangun tengah malam bermunajat kepada Allah, meminta ampun untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat sekitarnya. Bersyukurlah kita masih terhindar dari azabnya Allah, dari bencana-bencana yang besar, berkat masih adanya wali-walinya Allah di tengah-tengah kita. Bersyukur kepada Allah karena masih diberikan orang-orang kecintaannya, wali-walinya berada di tengah-tengah kita, sehingga azabnya Allah, musibah yang besar masih tertahan, masih belum dilepas oleh Allah. Kita berterima kasih pada pahlawan-pahlawan kita, yaitu wali-walinya Allah yang masih berada di tengah-tengah kita. Yang kedua, Allah menahan terjadinya musibah yang besar karena masih ada anak-anak yang kecil
anak-anak yang tidak berdosa, yang masih menyusui, dan juga kita berterima kasih kepada Allah karena Allah tidak menurunkan bencana yang besar, karena masih adanya binatang-binatang melata. Makanya kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Masih ada 3 hal yang Allah tidak menurunkan azabnya kepada kita, tidak menurunkan musibah yang besar kepada kita, karena masih ada wali-walinya Allah di tengah-tengah kita. Karena Allah masih memandang wali-walinya Allah berada di tengah-tengah kita. Allah masih memandang bayi-bayi yang sedang menyusui, yang akan meneruskan perjuangan dari wali-walinya Allah. Dan juga Allah masih memandang hewan-hewan ternak yang melata yang ada di sekitar kita. Wa nasarnahu, dan telah ditolong oleh Allah kanjeng Nabi Nuh minal qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Ditolong oleh Allah dari kaum yang mana kaum itu orang-orang yang kadzdzabu, yang mendustakan mereka bi ayatina, terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap nikmat-nikmatnya Allah. Mereka dustakan itu. Innahum kanu, sesungguhnya mereka kanu ada mereka kaum masau'in, kaum yang sangat buruk akhlaknya, buruk imannya. Apa yang terjadi? Fa'aghraqnahum, maka Allah tenggelamkan mereka ajma'in, seluruhnya. Yang selamat, yang ikut kanjeng Nabi Nuh, berada di dalam kapalnya kanjeng Nabi Nuh alaihissalam. Banyak sekarang ini orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah. Di antaranya orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dikira nikmat-nikmat itu hasil dari kerja kerasnya. Dikira nikmat-nikmat yang Allah berikan itu dari hasil jerih payahnya. Tidak. Sekali lagi tidak. Itu semua berkat rahmat dari Allah. Itu semua karena pemberian dari Allah. Makanya kita jangan jauh-jauh dari Allah. Sadari itu, itulah tauhid, itulah akidah yang harus kita bangun, kita kembangkan. Bahwasanya nikmat-nikmat yang kita rasakan sekarang yang diberikan oleh Allah itu semua karena berkat rahmat dari Allah, pemberian dari Allah, bukan karena kerja keras kita. Banyak orang yang kerja keras namun tidak mendapatkan rezeki sedikit pun dari Allah, bahkan kebangkrutan dari Allah. Sudah bangkrut dunianya, juga bangkrut imannya. Na'udzubillah. Kalau itu sampai terjadi, maka Allah akan tenggelamkan kita semua, akan disilaukan oleh Allah. Silau terhadap dunia, silau terhadap kekayaan, silau dengan silaunya gemerlapnya dunia. Na'udzubillah. Makanya jangan silau-silau dengan gemerlapnya dunia, jangan silau sehingga mendustakan ayat-ayatnya Allah, mendustakan nikmat-nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita.
Jangan gampang gumunan, jangan gampang kagetan. Semuanya itu berkat rahmat dari Allah. Wa Daud, dan juga diberikan kepada kanjeng Nabi Daud. Wa Sulaiman, dan juga kepada putranya yang bernama kanjeng Nabi Sulaiman. Idhyahumani, ketika memutuskan keduanya, fil harthi, di dalam hal ladang perkebunan, idznafasat, ketika itu dirusak, fihi, di dalam kebun itu, ghanamul kaum, yaitu dirusak oleh genam, kambing-kambing yang dimiliki oleh kaum. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kunna ada siapa Allah li hukmihim, kepada hukum-hukum mereka, kebijakan-kebijakan mereka, keputusan-keputusan mereka berdua, kanjeng Nabi Daud dan juga kanjeng Nabi Sulaiman, syahidin, Allah itu menyaksikan perbuatan apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, semuanya itu disaksikan oleh Allah. Sekecil apapun yang kita lakukan berupa kebaikan, pasti akan dibalas oleh Allah. Begitu pula berupa keburukan, pasti juga akan dibalas oleh Allah. Gimana dalilnya? Dalilnya gimana? Faman ya'mal mithqala dzarratin, gimana? Gimana? Khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti akan membalasnya, karena Allah menyaksikan itu. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan jelek yang kita lakukan, Allah juga akan membalasnya, karena Allah menyaksikan itu. Makanya hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbuat, jangan sampai kelewatan batas. Jadi keputusan yang diambil oleh kanjeng Nabi Daud dan kanjeng Nabi Sulaiman dalam hal memutuskan ada sebuah ladang yang dirusak oleh kambing-kambing yang dimiliki oleh kaumnya. Jadi kebijakan yang diputuskan oleh keduanya itu disaksikan oleh Allah. Jadi ada kambing merusak kebunnya orang, kemudian kambingnya itu disita karena telah merusak tanamannya orang. Kemudian orang yang mempunyai kambing ini datang, kenapa kok kambingku disita? Ya karena kambingmu itu merusak tanaman-tanamanku. Kemudian terjadi percekcokan, terjadi perselisihan, kemudian diputuskan oleh kanjeng Nabi Daud dan juga kanjeng Nabi Sulaiman. Ditahan itu kambing untuk sementara, sehingga pemiliknya harus memperbaiki tanaman-tanaman yang sudah dirusak oleh kambingnya. Fafahamnaha, maka Allah memahamkan kepadanya Sulaiman, kepada kanjeng Nabi Sulaiman,
Jadi putusan yang diambil oleh Kanjeng Nabi Sulaiman dalam hal itu semua karena dipahamkan oleh Allah. Wa kullan ataina hukman, dan setiap masing-masing ataina Allah memberikan hukman, hikmah, kebijaksanaan, wa ilman, dan ilmu. Orang bisa bijaksana karena punya ilmu. Semakin banyak ilmunya, semakin luas ilmunya, semakin bijak orang itu. Namun ilmunya yang barokah, ilmunya yang manfaat, semakin bijak orang itu. Jadi orang yang mempunyai banyak ilmu, di dalam dadanya semakin luas dadanya, tidak gampang emosian, tidak gampang marah-marahan. Itu tandanya orang yang mempunyai ilmu. Jadi kalau orang sedikit-sedikit marah, tandanya orang itu tidak mempunyai ilmu. Makanya dia tidak bijak dalam memutuskan sesuatu hal. Wasakharna ma'a Daud, dan menundukkan siapa Allah ma'a Daud, bersama Kanjeng Nabi Daud. Apa yang ditundukkan? Al-jibal, gunung-gunung. Yusabbihna, gunung-gunung itu bertasbih. Wat-thair, dan juga burung-burung juga ikut bertasbih karena tunduk kepada Kanjeng Nabi Daud. Kanjeng Nabi Daud ini bisa menundukkan gunung, gunungnya bisa bertasbih, burung-burung juga bisa bertasbih. Itulah hikmah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Daud. Jadi kalau sedang berdakwah Kanjeng Nabi Daud ini, burung-burung yang terbang turun hingga di ranting-ranting untuk mendengarkan suaranya Kanjeng Nabi Daud. Suaranya Kanjeng Nabi Daud ini merdu, lembut, makanya semuanya tunduk. Gunung-gunung pun tunduk. Jadi kalau ada bencana seperti gunung-gunung meletus, erupsi, bacalah doanya Kanjeng Nabi Daud. Gunung-gunung bisa ditaklukkan oleh Kanjeng Nabi Daud. Wa kunna fa'ili, ingat kata Allah, itu semua karena Allah yang menginginkan, Allah yang berkehendak, Allah yang berbuat itu semua. Bukan hanya Kanjeng Nabi Daudnya, semua hikmah-hikmah yang diberikan kepada Nabi itu semua Allah yang menghendaki, Allah yang berbuat. Wa 'allamnahu, dan juga Allah memberikan ilmu kepada Kanjeng Nabi Daud, sun'ata labusil lakum, untuk membuat baju besi, lakum bagi kalian, untuk kalian, itu sinakum, untuk melindungi diri kalian, mimba'sikum, dari peperangan yang terjadi pada kalian. Jadi Kanjeng Nabi Daud ini juga bisa menaklukkan besi. Besi kalau sudah dipegang oleh Kanjeng Nabi Daud bisa meleleh. Dulu tidak ada pandai besi, tidak ada alat las dulu. Jadi untuk menyambung-nyambung, membentuk besi itu pakai tangannya Kanjeng Nabi Daud. Bisa mengencerkan besi, bisa meluluhkan besi, sehingga mudah untuk
membuat baju perang. Itulah kelebihan, itulah hikmah yang diberikan Allah kepada kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Fahal antum syakirun, maka apakah kalian tidak bersyukur? Apakah kalian bersyukur? Itu pertanyaan Allah. Fahal antum syakirun, apakah kalian termasuk orang-orang yang bersyukur? Itu tergantung kita. Kalau nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita yakini itu dari Allah, tandanya kita bersyukur kepada Allah. Kemudian dibelanjakan di jalannya Allah, tandanya kita bersyukur kepada Allah. Wali Sulaiman, dan juga dimiliki hikmah oleh kanjeng Nabi Sulaiman. Apa itu ari? Angin, sifatan angin yang dahsyat, tajri, yang menghembus. Ingat, bi amrihi, itu juga atas perintahnya Allah. Jadi kanjeng Nabi Sulaiman bisa menunjukkan angin puting beliung yang menerjang itu karena perintah dari Allah. Jadi kalau ada angin puting beliung yang datang untuk menerjang dari sebuah tempat, bacakan doanya kanjeng Nabi Sulaiman untuk menundukkan angin puting beliung. Ingat, itu semua karena perintah dari Allah. Kita hanya bermohon, yang mengabulkan Allah. Kita hanya berseru, yang mengabulkan Allah, yang mengistijabah Allah. Pada zamannya kanjeng Nabi Sulaiman, angin puting beliung ini berhembus ilal ardi, kepada bumi Sam, allati barakna fiha, yang diberkahi oleh Allah. Fiha, di dalam negeri itu, di dalam bumi Sam itu. Wa kunna bi kulli syai'in alimin, dan ingat, semuanya itu ada bi kulli syai'in, dengan setiap sesuatu, segala sesuatu, alimin, Allah itu maha mengetahui. Jadi jangan diaku-aku, karena diberi kelebihan oleh Allah kemudian diaku-aku. Itu aku, itu puting beliung yang hendak menerjang wilayah kita kemudian tidak jadi, itu karena aku. Itu mau pamer kesaktian, gak ikut punya, cuma ngaku-ngaku ya. Dan juga Allah menundukkan kepada kanjeng Nabi Sulaiman, wa minasyayatin, dari sebagian setan-setan, mayyahuzuna lahu, yang mana setan ini yahuzun, bisa menyelam ke dalam dasar lautan, lahu, bagi kanjeng Nabi Sulaiman, tunduk kepada kanjeng Nabi Sulaiman. Wa ya'maluna, dan mengamalkan, berbuat mereka amalan duna dzalik, perbuatan selain itu juga. Bukan hanya bisa menyelam setan-setan ini dari bangsa jin, namanya jin ifrit. Bukan hanya bisa menyelam, tapi dibuat tunggangan seperti kuda. Jadi kudanya kanjeng Nabi Sulaiman itu adalah jin ifrit, bisa terbang kemana-mana ya. Wa kunna lahum hafidhin, dan ingat, semuanya itu Allah yang menjaga, Allah yang mengatur bagi kalian. Sampai sekarang pun
Kebaikan-kebaikan yang kita rasakan itu karena Allah yang menjaganya, makanya syukuri. Jangan mudah kita itu berbangga diri. Jangan mudah kita itu terlena dengan kesuksesan kita, terlena dengan gemerlapnya dunia. Syukuri. Kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah, pandai-pandailah bersyukur. Kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah kita agar kita diselamatkan oleh Allah dan dibahagiakan oleh Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.